Halo, perkenalkan kami dari kelompok analisis bisnis model dari brand Apple yang beranggotakan Satyo Edrik Santoso, Yusuf Adrian Polin, dan Hasan Abdullah. Kemudian untuk pendahuluan, Apple merupakan perusahaan IT yang didirikan pada tanggal 1 April tahun 1976 oleh Steve Jobs. Apple telah memproduksi perangkat keras yang berhasil merevolusi sejumlah produk existing di pasar dan bahkan mampu membuat kategori produk baru. Produk berkelasnya mulai dari smartphone iPhone, komputer, iPad, kemudian komputer pribadi Mac, kemudian iPod, Apple Watch, dan Apple TV, dan juga hingga pengeras suara pintar HomePod. Apple juga memproduksi perangkat lunak seperti sistem operasi macOS dan iOS, memutar media iTunes, browser seperti Web Safari, dan perangkat kreativitas dan produktivitas iLife serta iWork, serta memiliki beberapa aplikasi profesional. Kemudian kami juga membuat BMC, yaitu Business Model Canvas. Sebelumnya BMC merupakan suatu alat yang digunakan untuk mendefinisikan, mengurai, dan mengkomunikasikan konsep atau ide dari suatu bisnis dan menunjukkan bagaimana suatu usaha bisnis dapat bergerak dan bekerja. BMC memiliki keunggulan dalam mengurai konsep suatu bisnis karena memiliki konsep yang singkat dan juga jelas. Berikut adalah bisnis modelnya. Yang pertama yaitu customer segment. Customer segmen dari brand Apple ini, ya ini masyarakat dengan umur 18 sampai 45 tahun. Kemudian untuk regionnya internasional, gendernya laki-laki dan perempuan. Kemudian kelas ekonomi menengah ke atas dan juga penggemar IT. Untuk channel yang dimiliki Apple ini yakni marketplace, kemudian di Apple Store untuk aplikasi yang dibuatnya, kemudian juga website yakni apple.com. Kemudian customer relationship yang dibuatnya yaitu ada Apple Care, kemudian komunikasi dengan customer melalui media sosial, kemudian mengetahui kebutuhan konsumen. Kemudian untuk value proposition, produk ini friendly dan juga memiliki pengalaman pengguna yang baik. Dan juga produknya premium, inovasi teknologi yang bagus, dan juga memiliki ekosistem yang mudah digunakan, serta layanan atau servis yang terjamin. Dengan semua itu menghasilkan revenue stream, yakni pendapatan dari penjualan produk, pendapatan dari media dan aplikasi, pendapatan dari servis atau layanan. Kemudian ada key activities, yakni mendesain, memproduksi, marketing, dan juga distribusi. Untuk key activities dapat berjalan, maka dibutuhkan key resource, yaitu nama brand yang diakui, karyawan sebagai sumber daya manusia, sistem operasional, bahan baku produk, dan juga platform digital. Kemudian key partner. Di sini partner dari Apple sendiri, yakni Original Equipment Manufacturer atau OEM. Kemudian ada Telkom Company, investor, dan juga suppliers. Dan itu menghasilkan cost structure, ya ini biaya operasional, gaji karyawan, pemasaran, biaya maintenance, biaya distribusi, manajemen, dan administrasi. Selanjutnya, pattern bisnis atau pola yang biasa digunakan untuk mengetahui pola dari suatu usaha bisnis. Pattern yang digunakan oleh Apple adalah freemium. Pada pola bisnis ini, Apple memberikan akses pada konsumen untuk memperoleh layanan dasar secara gratis, namun konsumen harus membayar untuk memperoleh akses layanan yang lebih luas. Konsumen dapat mencoba dan menikmati berbagai macam aplikasi di Apple App Store secara gratis, tetapi pada beberapa waktu ke depan akan diberikan batasan dan hanya diizinkan bagi pengguna fitur terbatas atau masa percobaan untuk versi lebih lengkapnya. Selain itu, untuk pengguna Apple, untuk menikmati setiap aplikasi dan beberapa fitur secara lengkap,
dan permanen, maka pengguna harus membeli atau membayar versi premium untuk membuka akses. Menurut kami, ada pada market force karena Apple mampu dengan tepat mencari permintaan market yang diinginkan untuk device-nya, mulai dari operating dan ringan banget untuk di mana dari dulu sampai sekarang Android belum bisa untuk mengalahkan iOS dari segi performa operating system, di mana dengan RAM, CPU, GPU yang lebih sedikit tapi performanya bisa menyamakan bahkan melebihi device lain. Dari segi model juga Apple selalu mendahului dari yang berponi kecil, simple sehingga menjadi domain device lain dalam membuat device baru dengan meniru model Apple. Dan ketetapan pemilihan market yang bisa membuat Apple menjadi lebih bernilai dari merek lain, di mana yang lain jual murah-murahan dan bersaing di harga, Apple dengan PD tetap jual mahal dan selalu laku karena tahu permintaan market seperti apa. Bahkan artis pun device-nya hampir semua memakai device Apple Indonesia. Berikut pada value proposition Canvas. Yang pertama ada gain, di mana device mampu untuk menjalankan aplikasi berat. Kemudian ada software yang berkelanjutan, karena iPhone juga bagus dan memiliki chipset yang memadai. Kemudian ada customer jobs, di mana bekerja di bidang ID, penggemar teknologi digital, editor, gamers, dan penikmat musik. Dan juga Paint, tampilan iOS tidak bebas dikonsumsi, dan juga harga yang bisa dirasa mahal, device yang kurang mampu untuk menyesuaikan sistem terhadap suatu aplikasi atau platform, desain gadget yang agak membosankan dan kurang inovatif. Kemudian ada gain creators, di mana device dengan prosesor terbaik, maintenance dan update software. Kemudian ada penggunaan lensa dan sensor kamera yang bagus. Lalu pada produk ada device, aplikasi, dan software. Dan terakhir pada relievers terdapat OS minimalis, ringan, dan tampilan dapat dikonsumsi dengan bebas. Ada merek atau logo Apple yang dinilai lebih oleh market. Kemudian terdapat support update versi sistem mulai dari OS dan device-nya, dan terakhir desain yang unik setiap generasinya. Ada fase kelam naik turunnya seorang pendiri Apple, yaitu Steve Jobs. Steve Jobs menginjak usia 30 tahun, ia dipecat dari Apple. Tentunya hal ini sangat menyakitkan karena ia dipecat dari perusahaan elektronik yang ia bangun sendiri. Selama bertahun-tahun, saat itu terdapat sebuah perbedaan pendapat dari para petinggi Apple. Para komisaris juga tidak berpihak kepadanya. Inilah yang membuat dirinya dikeluarkan dari perusahaan sendiri. Pada awalnya dia merasa gagal dan merasa tidak mungkin untuk bisa lanjut. Tapi setelah motivasinya penuh kembali, setelah 5 tahun, Steve Jobs membangun 2 perusahaan lagi yang cukup besar, yaitu Next dan Pixar. Pixar adalah perusahaan yang menciptakan animasi komputer, dan film pertama yang digarap oleh Pixar adalah Toy Story. Singkatnya, Apple membeli Next, sekaligus Steve Jobs direkrut kembali ke Apple. Bisa disebut kembali ke perusahaan yang dia bangun sendiri. Saat dia kembali ke perusahaannya, peningkatan dan inovasi yang diciptakan Steve Jobs seperti iPod, iPhone, iPad, karena karyanya tersebut, Apple lama-lama Steve Jobs menjadi CEO di perusahaan yang dia bangun di Apple. Saran dari kami agar perusahaan Apple dapat berkembang lebih besar lagi dengan melakukan inovasi dan menciptakan tren baru di dunia teknologi digital, seperti drone kamera mini yang bisa masuk dalam device iPhone, di mana customer tidak perlu lagi untuk membeli device baru seperti drone atau tripod jika mau foto bersama, dan juga charger area yang tanpa menancapkan colokan ke device-nya. iPhone baru saja bisa membuat charger magnet, di mana perlu menempelkan device ke charger. Dengan charger area, pengguna hanya masuk dalam sebuah ruangan atau kamarnya sendiri yang ada chargernya, maka device akan terisi otomatis atau langsung mode isi daya pada perangkat. Saran yang kami berikan tersebut dapat membantu dan mempermudah aktivitas para konsumen, sehingga keinginan dan daya beli terhadap produk dari brand Apple semakin meningkat. Kesimpulan yang kami dapatkan adalah dalam sebuah perusahaan yang sumber pendapatannya dari konsumen itu sendiri, maka diperlukan analisis kebutuhan, keinginan,
keresahan konsumen, gaya hidup konsumen yang ada di pasar tersebut, agar usaha kita mampu mendapat konsumen tersebut yang akan menjadi kunci pendapatan usaha kami. Tidak berhenti di tindakan analisis tersebut, namun juga melakukan tindakan inovasi dengan menerapkan nilai-nilai yang didapat dari hasil analisis sebelumnya kepada produk kami, sehingga bukan hanya menjadi sekedar teori saja, tapi juga hasil nyata. Sehingga produk yang menjadi minat para konsumen benar-benar kami sediakan dan para konsumen akan membeli produk kami. Sekian itu tadi storytelling dari kelompok kami. Terima kasih.